Shalom Amazing Kids, selamat pagi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Ya, pagi ini kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum ibadah, mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Sudah pada mandi? Sudah segar? Iya, yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata. Ikuti tante berdoa ya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi ini kami masih diberikan anugerah dari Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, ajar kami duduk diam, memperhatikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami sehingga kami boleh mengerti dengan baik. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Urapi guru kami yang akan membawakan firman-Mu. Sehingga Tuhan, firman yang ditabur boleh menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, sudah siap Alkitabnya? Ya, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Kelas besar, jangan lupa tetap harus baca Alkitabnya. Kelas kecil juga harus membaca Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa baca sendiri, baca. Bagi yang belum bisa, jangan lupa minta tolong papa, mama, atau kakak ya untuk dibacakan Alkitabnya. Perikopnya hari ini, raja menolong perempuan Sunem. Nah, perempuan Sunem. Nah, raja menolong perempuan Sunem. Kalau kemarin waktu ibadah Zoom hari Sabtu ya, tentang perempuan Sunem, Elisa menolong perempuan Sunem. Nah, perempuan Sunem yang mempunyai seorang anak. Anaknya waktu itu tiba-tiba sakit dan meninggal. Kemudian datang Elisa, ditolong sama Elisa sehingga anaknya bangkit, hidup kembali. Ya, itu kemarin waktu kita mengikuti ibadah Zoom di Sabtu Ceria. Nah, hari ini setelah beberapa hari kemudian, setelah Elisa menghidupkan anaknya perempuan Sunem, nah, Elisa kembali bertemu dengan perempuan Sunem ini. Elisa berpesan kepada perempuan ini. Kata Elisa kepada perempuan ini, "Hai ibu, cepat berkemaslah, pergilah bersama keluargamu ke tempat negara di mana kamu bisa tempati, bisa tinggal sebagai pendatang. Karena telah terjadi kelaparan di negeri ini selama 7 tahun. Nah, Elisa berpesan atau memerintahkan kepada perempuan Sunem ini yang menyuruh perempuan Sunem ini untuk cepat-cepat berkemas pergi bersama keluarganya meninggalkan tempat di mana dia tempati sekarang ini. Pergi ke negara di mana aja yang bisa dia tempati sebagai pendatang. Ya, untuk menghindari kelaparan yang dahsyat. Selama 7 tahun di negeri di tempat ibu Sunem ini tinggal, itu terjadi kelaparan selama 7 tahun. Dan perempuan Sunem ini tidak membantah-bantah. Dia langsung berkemas-kemas, dia membawa anaknya, dia bawa suaminya, dia bawa keluarganya untuk pergi meninggalkan negerinya. Dia pergi, dia berjalan, dan dia menetap sebagai orang asing di negara Filistin. Perempuan itu bersama anak dan keluarganya tinggal di negara Filistin. Karena di negaranya tempat dia tinggal terjadi kelaparan selama 7 tahun. Wah, lama sekali kelaparan 7 tahun ya.
di perempuan Sunem ini sudah pindah, sudah tinggal sebagai orang asing di negara Filistin. Tahun pertama dia masih di Filistin, tahun kedua masih tetap di Filistin, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah lewat dari 7 tahun, perempuan ini bersama anaknya kembali ke negeri, ke tempat rumahnya. Dia pulang kembali, mau ke rumahnya. Tapi saat dia pulang ke rumahnya, ternyata apa yang terjadi? Setelah rumahnya ditinggalkan 7 tahun, ladangnya ditinggalkan 7 tahun, ternyata sudah dikuasai oleh raja. Nah, dia tidak berputus asa. Dia mau datang kepada raja. Nah, perempuan ini jalan tuk 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 tuk. Dia jalan kemana? Untuk menemui raja. Nah, saat itu di tempat kediaman raja di istana, nah ini rajanya sedang berbicara dengan Gehazi. Ya, siapa itu Gehazi? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Gehazi adalah bujang dari Elisa. Nah, mereka ada di istana sedang berbicara. Nah, raja berkata kepada Gehazi, "Hai Gehazi, coba tolong ceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Nah, raja meminta Gehazi untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, Gehazi menceritakan kalau Elisa pernah atau sudah melakukan perbuatan yang besar. Salah satunya ialah menghidupkan anak dari perempuan Sunem. Saat Gehazi berbicara dengan raja, sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Elisa, dan datanglah perempuan Sunem bersama dengan anaknya. Dia lagi bercerita Gehazi dengan raja, dan ini perempuan Sunem dengan anaknya datang. Ya, datang. Kenapa datang? Dia mau mengadukan tentang rumahnya. Nah, dia datang. Nah, pada saat datang, Gehazi melihat. Nah, terus Gehazi bilang, "Ya raja, inilah perempuan yang ditolong oleh Nabi Elisa. Dan inilah anaknya yang dihidupkan kembali oleh Nabi Elisa." Nah, raja mendengar itu dan melihat ada perempuan ini datang, dia langsung bertanya raja, "Ibu, benarkah engkau sudah ditolong atau pernah ditolong oleh Elisa? Coba ceritakan perbuatan apa yang dilakukan Elisa." Nah, ibu Sunem ini menceritakan segala sesuatu yang sudah dia terima dari Elisa. Perbuatan Elisa yang sudah membangkitkan anaknya. Dia bilang, "Iya Tuanku Raja, anakku waktu itu sakit, terus meninggal. Terus datang Elisa berdoa dan anakku yang ini sudah hidup kembali." Rajanya mengerti. Rajanya mendengarkan cerita yang disampaikan oleh perempuan Sunem ini. Ya, perbuatan Elisa yang besar menolong seorang perempuan ibu Sunem ini. Nah, langsung raja ini berkata kepada seorang pegawai istana, dia panggil pegawai istana. "Tolong kamu menyertai ibu ini." Maksudnya antarkan ibu ini, sertai ibu ini, dan kembalikan apa yang menjadi miliknya, semua yang menjadi miliknya, serta hasil ladangnya yang menghasilkan ladangnya yang berhasil, yang ditinggalkannya selama ibu ini pergi.
Jadi rajanya itu berpesan kepada pegawai istana untuk pegawai istana itu mengantarkan ibu ini pulang, dan raja juga berpesan kepada pegawai istana untuk mengembalikan semua yang menjadi milik ibu ini. Bahkan bukan hanya rumah dan ladangnya saja dikembalikan, tapi hasil ladangnya dari ibu ini pergi sampai saat ini, berarti dari 7 tahun yang lalu hasil ladangnya dikelola oleh pegawai-pegawai istana, ada hasil dan hasilnya itu dikembalikan ke ibu ini. Nah, raja menolong perempuan Sunem ini mengembalikan apa yang menjadi milik perempuan Sunem ini, mengembalikan miliknya yaitu rumahnya, ladangnya. Bukan hanya mengembalikan rumah dan ladangnya, tetapi juga memberikan hasil ladang yang diterima, yang sudah diterima ya dari tahun pertama terus sampai saat hari ini, sampai saat perempuan itu datang kepada raja. Nah, perempuan Sunem ini dia datang kepada raja untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, perempuan Sunem ini datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada raja karena dia tahu, oh, yang menguasai negara ini adalah, atau daerahnya itu adalah raja. Maka dia akan datang mengadukan semua masalah dia yang dihadapi. Dia datang kepada raja. Ya, sama seperti kita saat ini. Kita sebagai anak Tuhan, anak raja. Siapa raja kita? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kalau perempuan Sunem itu datang kepada raja saat di negara, di tempat dia tinggal, saat ini kita juga anak raja. Raja kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus datang juga kepada Tuhan Yesus. Datang kepada sumber yang tepat, sumber yang selalu pasti menolong, sumber yang hebat, yang baik hati, yaitu Tuhan Yesus. Setiap masalah apapun yang saat ini kita hadapi, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, kepada Raja kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menjaga kita. Ya, ingat anak-anak, adik-adik semua, sekolah minggu selalu datang kepada Tuhan. Apapun masalah yang kalian hadapi, mungkin kesulitan dalam belajar, atau mungkin ngelihat papa mamanya sedang sakit, atau apa aja yang kalian sedang alami saat ini, datang kepada Tuhan Yesus. Datang, berdoa, ceritakan semuanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti mendengar dan pasti menolong, karena Tuhan adalah penolong kita. Ya, firman Tuhan sampai hari ini ingat mengajarkan kita semua, anak-anak, tante, guru-guru, semua orang yang percaya untuk datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, menyerahkan segala permasalahan yang kita hadapi. Ya, yuk, saat ini kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6a. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 6a. Bunyinya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Iya, Tuhan adalah penolongku. Yuk berdiri, kita pakai gerakan biar kalian lebih cepat menghafalnya ya. Yuk, Ibrani 13 ayat 6a. Ulangi, Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Ibrani pasal 13 ayat 6a.
A. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, seperti biasa kalian hafal di video. Dihafal ya, bukannya dibuat catatan atau baca ya, tapi dihafal, dikirim videonya supaya nanti guru-guru akan mencatat ya. Oke, firman Tuhan sampai hari ini sampai di sini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, berdiri yuk, berdiri. Lipat tangannya, tunjukkan kepala. Kita kembali berdoa bersama ya, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa datang kepada Tuhan, baik dalam situasi apapun juga, baik dalam suka, duka, kami perlu datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kami, karena Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami. Karena Tuhan Allah yang berkuasa menjaga, memelihara kami, memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan mendekati kerumunan, menjauhi kerumunan atau keramaian ya. Oke, tetap semangat. Sehat selalu. Bye-bye.